Main ke rumah teman, nggak ingat waktu pulang. Kisah nyata ini dialami Trisno. Trisno sedang asyik bermain PS di rumah temannya. Kebiasaan anak-anak dari dulu sampai sekarang, kalau udah main PS, pasti lupa waktu. Si Trisno udah diingetin temennya kalau jam sudah menunjukkan waktu pukul 9. Saking asiknya bermain, jam berlalu begitu cepat. Tiba-tiba udah mau hampir jam 12. Trisno pun kaget. Trisno langsung menyabet kunci motor dan bergegas pulang. Sepanjang perjalanan menuju pulang, awalnya jalanan yang ia lalui masih terang. Ada beberapa orang yang juga berlalu lalang menggunakan mobil atau motor. Namun, ketika memasuki kawasan yang sepi, lampu penerangan pun mulai berkurang. Dikarenakan rumah temannya yang ia kunjungi itu banyak dikelilingi hutan. Malam pun semakin dingin. Trisno berhenti sebentar untuk mengancingkan jaketnya agar hawa dingin yang merasuki tubuhnya berkurang. Mendadak, sesosok bayangan putih melintas tepat di bawah roda motornya. Sontak membuatnya terhenti. Trisno melihat benda putih itu masuk ke semak-semak. Mungkin saja itu kucing, pikirnya. Setelah itu, ia pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mesin motornya berhenti. Trisno pun buru-buru mengambil ponsel dan menyalakan senter dari sana. Ia melihat speedometer bensin sudah di paling akhir. Ternyata ia kehabisan bensin. Mau tak mau ia harus mendorong motornya sambil mencari rumah yang menjual bensin. Awalnya motor yang didorongnya itu begitu ringan, tetapi lama-kelamaan menjadi terasa berat. Trisno pun melihat sekelilingnya tidak ada apa-apa di sekitarnya. Aneh, perasaannya pun mulai berkecamuk. Ditambah lagi hidungnya mencium bau anyir yang kian lama kian dekat. Merinding, sudah tentu mau lari sayang sama motornya. Trisno cuman bisa melantunkan doa-doa yang sering diajarkan bapaknya. Tiba-tiba dari kejauhan ada sinar lampu. Sepertinya itu dari motor seseorang. Trisno berharap orang itu mau membantunya. Awalnya orang yang menaiki motor itu ingin membantu, tetapi mendadak tercengang. Bola matanya membulat seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Tanpa berkata-kata lagi, orang itu pun pergi mengencangkan tarikan motornya. Trisno hanya mengerenyitkan dahi, bingung dengan aksi barusan. Tak mau berlarut-larut dalam pikiran yang aneh sekaligus bingung, ia melanjutkan mendorong motornya hingga tiba di depan sebuah rumah yang menjual bensin. Namun, tokonya tutup. Dengan nekat, Trisno mengetuk pintunya untuk membangunkan penghuni rumahnya. Dari dalam rumah, seorang wanita yang tengah terjaga samar-samar mendengar ketukan pintu. Ia terbangun, lalu membuka pintu. Seketika ia membangunkan suaminya bahwa ada seseorang yang ingin membeli bensin tengah malam. Ketika suami ibu tersebut mendatangi motor di depan yang dimiliki Trisno, bapak tersebut menatap motor milik Trisno dari kejauhan. Setelah itu, Trisno pun tampak kebingungan. Bapak tersebut pun menepuk bahu Trisno, kemudian menggiring ke motornya. Mulanya bapak tersebut ingin mengisi bensin, tetapi ternyata masih penuh. Ia sudah tahu bukan bensin permasalahannya. Trisno melongok ke arah tangki bensin dan benar-benar masih terisi. Bapak tersebut pun mendekati pemuda yang tampak kebingungan itu. Bapak itu berujar, saat sampai di rumah, jangan langsung masuk, suruh orang tuamu mengambil seember air untuk disiramkan ke tubuhmu. Paham tidak? Pungkas si bapak. Belum sempat Trisno menanggapi, pria yang di hadapannya melanjutkan bicara. Lain kali, jangan pulang terlalu malam, biar tidak diikuti makhluk ini. Bagai petir di siang bolong, tubuh Trisno bergetar. Ia mulai paham ke arah mana perbincangan mereka. Tanpa menunggu waktu lama, Trisno pun segera berpamitan untuk pulang. Motor yang tadinya mogok sudah bisa menyala karena dibantu oleh bapak tersebut. Namun, bapak tersebut tidak bisa mengusir makhluk yang sudah mengikuti Trisno sejak memasuki kawasan hutan. Keringat Trisno pun mulai bercucuran. Dadanya terasa dihimpit benda keras. Bulu kuduknya merinding sepanjang perjalanan. Trisno terus melaju tanpa menengok ke belakang. Yang ada di pikirannya saat ini hanya ingin cepat pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Nah Besti, dari kejadian kisah nyata ini, kita jangan lupa waktu ya kalau bermain di rumah teman, agar tidak mengalami kejadian yang serupa.